semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ajmi Family. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan bahagia ya. Oke teman-teman, hari ini aku mau beres-beres rumah lagi. Ini kegiatan IRT sehari-hari aku yang benar-benar aku lakukan setiap hari. Oke, sebelum aku lanjut beres-beres, aku mau ucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dengan 1 orang anak yang tinggal di desa. Tepatnya aku tinggal di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Channel ini berisi kegiatan-kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Biasanya aku bikin konten beres-beres rumah. Kalau gak beres-beres, kontennya berarti masak-memasak menu rumahan ala aku yang sederhana dan simple. Udah itu aja, pokoknya kalau gak beres-beres berarti kontennya masak. Karena aku hanya bisa melakukannya itu aja. Karena aku juga bukan wanita talent yang punya segudang skill. Aku hanya ibu rumah tangga yang mencoba untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara ngonten. Walaupun konten-kontennya belum sewah dan sebagus teman-teman konten kreator lain, tapi semoga saja channel ini bisa berkembang dan secepatnya bisa monetisasi. Oleh karena itu, jangan lupa bantu support channel aku ya dengan cara subscribe, like, and comment. Kalau teman-teman punya kritik dan saran untuk channel aku, bisa banget ditulis di kolom komentar ya. Video kali ini berdurasi lebih dari 17 menit. Siap-siap aja, ini aku bakal kebingungan lagi harus ngomong apa. Dan biasanya setiap aku bingung mau ngomong apa, aku suka ganti lagu aja. Kalau ada lagu di video-video aku, berarti itu tandanya aku lagi kebingungan teman-teman. Sebenarnya aku selalu menginginkan videonya pendek-pendek aja supaya mudah ngeditnya dan supaya gak perlu ngomong panjang lebar, supaya gak bingung lagi mau ngomong apa karena kata-kata sudah habis tapi videonya belum selesai. Tapi lagi-lagi pas udah diedit videonya panjang lagi, mau dibuang juga sayang ya. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Oke teman-teman, kegiatan beres-beres rumah hari ini aku awali dengan menyupir wastafel ini alias cuci piring. Ini piringnya sangat numpuk sekali. Sambil beres-beres, aku mau cerita perjalanan hidup aku. Cela, perjalanan hidup. Ya udahlah, cerita hidup aku sampai mendapatkan buah hati yaitu Dek Ajmi. Karena punya Dek Ajmi itu menurut aku perjuangannya sangat panjang dan gak biasa. Aku menikah dengan suami di tanggal 9 Februari 2020. Jadi usia pernikahan aku udah mau 5 tahun. Setelah aku menikah, aku gak langsung punya anak. Aku suntik KB yang 3 bulan dulu selama 1 tahun kalau gak salah. Karena mengingat usia aku yang masih terlalu muda, jadi kalau langsung punya anak, aku takut gak bisa urus anak. Aku menikah di usia 20 tahun, nikah muda ceritanya. Sekarang masih musim gak ya nikah muda? Atau zaman sekarang persepsinya udah beda kali ya, udah gak ada lagi yang namanya nikah muda. Orientasi anak muda zaman sekarang pasti udah beda, lebih mementingkan karir, kuliah, dan lain-lain. Entah kenapa aku dulu malah memutuskan untuk nikah muda. Aku juga gak tahu alasan persisnya kenapa. Oke teman-teman, setelah cuci piring aku bergeser ke sebelah untuk membersihkan meja kompor, lap-lap kompor dan minyak-minyak yang terciprat ke tembok dinding. Sebelumnya aku lap-lap dulu rice cooker jadul ini karena ya yang namanya debu ya, walaupun suka dibersihin tapi suka ada aja yang nempel. Oke, sambil beres-beres aku sambil lanjut cerita ya teman-teman. Kalau suami aku nikah di usia 26 tahun, jadi aku dan suami itu bedanya 6 tahun, jadi terlihat kayak kakak dan adik. Jadi perbedaan usianya itu cukup jauh, kan anak muda zaman sekarang biasanya ingin nikah itu sama yang seumuran, atau yang beda usianya gak jauh-jauh amat, paling beda 1-2 tahun aja.
Jadi aku setelah lulus SMA aku bekerja selama 8 bulan, terus aku menikah. Setelah menikah aku full gak bekerja, di rumah aja. Aku bener-bener hanya berperan sebagai ibu rumah tangga aja. Setelah 1 tahun menikah, aku suka bosan di rumah terus, apalagi suami aku kalau siang itu jadwalnya tidur karena semalamnya harus berdagang. Aku sering merasa kesepian, gak ada teman ngobrol, jadi aku putusin untuk melepaskan KB. Ternyata aku gak langsung hamil, dari aku lepas KB ke aku hamil itu jaraknya 8 bulan. Kemudian aku hamil anak pertama, dan di kehamilan anak pertama itu qadarullah ada kendala gitu, jadi aku keguguran. Namanya juga ya hamil pertama, tadinya aku dan suami itu udah seneng banget. Dan di minggu ke-7 itu aku mengalami pendarahan atau yang sering disebut ngeplek gitu. Setelah cek ke dokter kandungan, ternyata di minggu ke-7 itu janinnya gak berkembang dan gak ada detak jantungnya. Yang seharusnya di minggu ke-7 itu detak jantungnya udah kedeteksi melalui USG, ini gak ada sama sekali. Dan akhirnya kata dokter aku harus dikuret secepatnya. Nah, karena hari itu aku gak persiapan uang untuk kuret, jadi aku melakukan kuret itu besoknya. Dari aku habis cek dokter sampai besoknya aku kuret itu, aku terus mengalami pendarahan dan perut itu rasanya sakit banget. Sampai di tengah malam sebelum aku kuret, aku masih inget banget sampai sekarang. Itu puncak aku menahan sakit. Waktu itu perut aku sakit banget, kayak pingin buang air besar. Pas aku ke WC itu aku keluar darah banyak banget, sampai lantai WC itu hampir dipenuhi dengan darah. Aku kayak pipis darah gitu. Kemudian setelah dari WC, saat aku mau ke tempat tidur lagi, itu aku gak inget, mata itu gelap, gak bisa lihat apa-apa. Itu posisi aku lagi jalan, berdiri mau ke tempat tidur, dan kedua tangan aku dipegang sama mama dan papa aku. Aku inget banget pas mama aku ketakutan, pas aku bilang astagfirullah mama, gelap gak bisa lihat apa-apa. Sambil tubuh ini tuh rasanya lemes sekali. Aku gak bisa ngeliat itu berlangsung beberapa menit. Padahal pada saat itu kata mama aku, mata aku itu melotot gak merem. Tapi aku gak bisa ngeliat, cuma bisa mendengar suara mama dan papa aku ngomong. Kemudian gak lama setelah itu, mungkin 5 menit setelahnya aku bisa melihat lagi. Awalnya itu kelihatan buram, terus mulai kelihatan dan alhamdulillah bisa lihat lagi. Dari kejadian itu aku suka ngerasa trauma kalau lihat darah dan suka lemes. Dan setelah aku kuret, dokter menyarankan jangan KB kalau mau segera punya anak lagi. Asalkan di kehamilan selanjutnya, kalau begitu tahu hamil lagi, katanya harus segera cek dokter lagi. Di luar prediksi aku dan suami, ternyata aku hamil lagi setelah 3 bulan dari keguguran. Dan lagi-lagi di usia 4 minggu kalau gak salah, aku mengalami pendarahan lagi. Masih inget waktu itu malam-malam abis maghrib atau abis isya ya lupa lagi. Itu aku ingin buang air kecil dan sampainya aku di toilet yang keluar itu darah cukup banyak. Aku panik dan teriak-teriak manggil suami, di situ badan aku lemes lagi. Karena saat itu malam jadi gak langsung ke dokter, baru paginya aku berangkat ke dokter ditemenin sama suami. Dan dokter menyarankan untuk bed rest, jangan melakukan apa-apa. Aku mengalami pendarahan dan melakukan bed rest itu lama sekali, sampai usia kandungan aku lebih dari 4 bulan. Jadi aku tuh harus benar-benar tidur aja di tempat tidur, gak boleh banyak gerak. Karena kalau banyak gerak, kalau jalan aja itu darahnya makin banyak. Rasanya itu 3 bulan mengalami pendarahan dan harus bolak-balik ke dokter itu capek banget dan stres. Pokoknya badan aku itu terasa lemes dan jadi kurus. Selain capek, aku juga selama kehamilan itu kayak merasa takut, cemas, dan trauma gitu setiap kali lihat darah.
Dan alhamdulillahnya dengan wasilah aku minum obat penguat setiap hari dan melakukan bed rest, di kehamilan yang kedua ini janinnya berkembang. Tadinya karena aku punya pengalaman pendarahan dan keguguran sebelumnya, jadi aku gak berharap banyak. Selama aku bed rest, aku tinggal di rumah mama aku, sementara suami aku tinggal di rumah mertua karena harus berdagang. Jadi suami aku yang sering bolak-balik jenguk aku, kadang suka nginep juga. Kata suami, aku tinggal di rumah mama dulu supaya bisa istirahat total. Setelah aku melalui masa pendarahan itu, alhamdulillah kehamilannya gak ada kendala. Dan sekarang dari kehamilan kedua itu lahirlah Dek Ajmi. Yang awalnya aku gak nyangka bakalan bisa berhasil karena pendarahannya itu lama banget. Setiap aku cek ke dokter, aku suka ngerasa deg-degan karena takut janinnya gak berkembang lagi. Jadi sampai sekarang aku ngerasa takut kalau nanti aku hamil lagi, takut pendarahan lagi, pokoknya kebayang-kebayang kejadian yang lalu. Bayangin aja temen-temen 3 bulan di tempat tidur, itu rasanya gak nyaman banget. Punggung itu rasanya panas, gak bisa jalan-jalan, gak bisa apa-apa. Itu aku bener-bener cuma duduk, tidur, paling berjalan ke WC, ke kamar, ke teras rumah, itu juga gak terlalu banyak gerak. Aku sama sekali gak melakukan aktivitas seperti nyapu, ngepel, cuci piring, dan yang lainnya. Aku tuh bener-bener kayak ratu, cuma duduk, tidur, makan, mandi, tapi tetap gak mau aku alamin lagi. Mending aku beraktivitas nyapu, ngepel, dan lain-lain, tapi badan aku terasa sehat bugar. Aku gak tahu penyebab pastinya kenapa di setiap aku hamil aku mengalami pendarahan dan perut aku terasa sakit. Semoga aja di kehamilan selanjutnya kalau misal aku hamil gak kejadian lagi. Kadang aku suka mikir, apa ini akibat dari kebiasaan aku suka makan pedes ya? Karena mulai dari semasa aku sekolah, aku gak berhenti makan pedas. Kayak seblak, cimol, cihu, bakso, pokoknya yang gitu-gitu deh. Kalau secara medis kan itu makanan yang kurang sehat ya, tapi malah aku konsumsi setiap hari. Apalagi pada saat sekolah, hampir setiap hari aku makan pedas. Aku makan yang seperti itu dan aku dulu gak bisa kalau jajan gak pakai aida atau saus. Mungkin itu kali ya penyebabnya. Dulu aku gak pernah mikirin kesehatan aku. Dulu taunya enak aja di mulut ketika makan, gak mikirin akibat jangka panjangnya bakal gimana. Semoga teman-teman yang suka makan pedas juga tersadarkan, apalagi untuk yang sedang program hamil, untuk mengurangi makanan yang pedas-pedas. Sebenarnya bukan saat mau program hamil aja baru makan sehat. Dari jauh-jauh, bahkan kalau bisa sebelum nikah juga harus jaga makanan supaya hanya makan makanan yang sehat aja kalau teman-teman gak mau seperti aku. Apalagi sekarang di media sosial suka berseliweran. Sekarang anak-anak kecil juga sudah terkena penyakit. Ada yang gagal ginjal, ada yang harus cuci darah, dan yang lain-lain. Itu karena pola makan dan suka makan makanan yang kurang sehat. Aku jadi sering suka takut dan akhir-akhir ini alhamdulillah aku jadi lebih bijak dalam memilah dan memilih makanan. Aku ingin beralih ke pola hidup sehat walaupun susah. Akan aku usahain dengan cara mengurangi makanan pedas terlebih dahulu. Semoga teman-teman juga bisa hidup sehat karena zaman sekarang itu lebih banyak dan lebih mudah terkena penyakit. Dan itu pasti penyebabnya dari makan makanan yang kurang sehat juga. Emang susah ya nerapin pola hidup sehat, apalagi ke anak-anak di tengah gempuran makanan yang serba instan, serba berpengawet, belum lagi dengan minuman-minuman kemasan. Aku juga suka bingung harus ngasih cemilan Dek Ajmi apa. Sekarang biskuit dan wafer juga kan dilarang, kurang bagus untuk kesehatan, belum lagi dengan ciki-ciki kesukaan anak-anak. Kadang aku juga suka mikir, bener gak ya ini tuh dari makanan. Kadang takut juga, apalagi Dek Ajmi sekarang udah bisa minta jajan, udah bisa milih jajan apa aja yang dia mau.
Dan yang dia minta itu loh kadang yang membuat aku takut, seperti permen, ciki-ciki, belum lagi dengan permen-permen yang warna-warni, yang warnanya itu sangat mencolok. Kadang Dek Ajmi suka nangis juga karena aku gak kasih. Beda banget ya dengan orang-orang zaman dahulu, walaupun sudah sepuh-sepuh tapi badannya masih pada sehat dan kuat. Di sekitar rumah aku sering lihat tukang cilok, tukang bandros. Itu tuh ada yang usianya kayaknya udah lebih dari 65 tahun tapi masih tetap kuat jualan keliling dengan jalan kaki. Masya Allah, aku tuh salut banget dengan abah-abah yang di masa tuanya itu masih memilih untuk terus tetap produktif daripada menikmati masa tuanya. Kalau zaman sekarang usia 40 tahun juga katanya udah banyak yang kerasa. Katanya ya, karena aku juga belum merasakannya. Semoga aja aku dari sekarang sampai tua nanti bisa selalu sehat dan kuat. Pokoknya sekarang usahain makan itu yang sehat-sehat dan yang alami-alami aja, kayak sayuran, buah-buahan, jangan terlalu banyak makan olahan. Semoga aku, anak-anak, keluarga, dan teman-teman di rumah bisa selalu sehat, dijauhkan dari berbagai penyakit, bisa selalu berkumpul dalam keadaan baik dan sehat dengan keluarga. Pokoknya teman-teman semua harus bahagia-bahagia aja dengan keluarga. Oke teman-teman, tadi cuci piring udah, lap-lap juga udah, nyapu ngepel juga udah. Ini aku udah mandi, mau lanjut angkatin jemuran. Ini gak terasa kita udah berada di penghujung video. Terima kasih udah nonton video aku dan udah ngedengerin celotehan aku. Jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.